Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Robin Nur Rajab dengan NIM 120 30 50 155 Ilmu Hukum kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan bagaimana tata cara prosedur membuat surat gugatan. Yang pertama, surat gugatan harus ada judulnya surat gugatan dan isinya Gresik, tanggal sekian dan tahun sekian. Selanjutnya, kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Gresik di tempat perihal misalnya gugatan perceraian. Selanjutnya yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, yang bertanda tangan di bawah ini nama, siapa, tanggal lahir, lalu umur, lalu agama, lalu nomor KTP, nomor telepon, pekerjaan, pendidikan, dan alamat KTP. Selanjutnya itu disebut penggugat. Lalu kemudian mengajukan gugatan perceraian terhadap nama, siapa, misalnya tempat, tanggal lahir, umur, agama, nomor KTP, nomor telepon, pekerjaan, pendidikan, alamat KTP. Selanjutnya disebut sebagai tergugat. Adapun gugatan ini penggugat ajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Bahwa pada tanggal sekian telah dilangsungkan perkawinan antara penggugat dengan tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntutan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di kantor urusan agama atau KUA kecamatan tersebut, kota Madia tersebut, sebagaimana tercatat dalam akta nikah nomor sekian tertanggal nomor sekian. Kedua, bahwa perkawinan antara penggugat dan tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di jalan. Sebutkan nomor RT RW-nya, disebutkan kelurahan, kecamatannya, dan kota Madianya disebutkan pula. Nah, yang keempat, bahwa selama masa perkawinan penggugat dan tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami dan belum atau sesudah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama, disebutkan juga perempuan atau laki-lakinya. Yang kedua, disebutkan juga perempuan atau laki-laki lahir pada hari apa dan tanggal berapa, tahun berapa. Yang kelima, bahwa kebahagiaan yang dirasakan penggugat telah berumah tangga dan tergugat berlangsung sampai disebutkan ketentraman rumah tangga penggugat dan tergugat mulai goyah setelah antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus sejak bulan berapa dan tahun berapa sampai dengan saat ini. Penyebabnya antara lain apa masalah ekonomi atau masalah ADRT ataupun yang lainnya. Disebutkan satu persatu dan dijelaskan pada lembar tersebut. Yang keenam, bahwa puncak dari percecokan antara penggugat dan tergugat terjadi pada bulan apa, tahun berapa, antara penggugat dan tergugat, di mana penggugat pergi dan kembali ke rumah orang tuanya. Sehingga sejak saat itu penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri. Yang ketujuh, bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga penggugat dan tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. 8. Bahwa ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat sebagaimana yang diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian. Yang 9, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, permohonan penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan. Telah memenuhi unsur pasal 19 huruf F Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975 Junto, pasal 116 huruf F dan H Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai dikabulkan. 10. Bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta SEMA Nomor 26
Itu ada AG X 2002 tanggal 22 Oktober 2002 memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan telah mempunyai kekuatan hukum terhadap pada kantor urusan agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kantor urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. 11. Bahwa oleh karena itu kedua anak hasil perkawinan penggugat dan tergugat tersebut di atas masih di bawah umur, maka penggugat mohon ditetapkan sebagai pemenang, pemegang hak khazanah atau pemeliharaan atas anak hasil perkawinan antara penggugat dan tergugat tersebut di atas. 12. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini penggugat memohon kepada kedua Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil penggugat dan tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan keputusan yang aman sebagai berikut. Primer, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. 2. Menjatuhkan talak 1 bain cugro tergugat. Siapa bin siapa terhadap penggugat, yaitu siapa binti siapa. 3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum terhadap kepada kantor urusan agama di tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kantor urusan agama tempat perkawinan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu. 4. Menetapkan penggugat sebagai pemegang hak hadanah atau pemeliharaan atas anak penggugat dan tergugat yang bernama siapa, laki-laki baru lahir, laki-laki atau perempuan lahir di mana, tanggal berapa, dan tahun berapa, laki-laki atau perempuan lahir di mana dan tanggal berapa. 5. Membebankan biaya perkara sesuai hukum. Selanjutnya, subsidiar atau apabila pengadilan agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ex equi et bono. Demikianlah gugatan ini diajukan atas perhatian dikabulkan oleh gugatan ini. Maka kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat kami penggugat. Siapa binti siapa. Nah, itulah prosedur dan tata cara bagaimana membuat cara membuat tahapan-tahapan membuat gugatan. Seperti itulah. Itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Deh, itu udah gimana deh? Udah diberhentiin. Sorry, 3 menit.